Salam kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan kembali mendengarkan Sapaan Gembala. Bersama saya, Pendeta Hobert dari GKI Ciledug Raya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema pada Sapaan Gembala hari ini adalah Aku dan Keluargaku beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan ini merupakan cuplikan perkataan dari seorang yang bernama Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita lihat secara lebih lengkap apa yang menjadi perkataan Yosua kepada bangsa Israel ketika itu. Mari kita baca bagian bacaan kita dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema ini adalah sebuah tema yang ingin mengingatkan kita mengenai bulan keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena pada bulan Oktober, biasanya sebagian besar dari jemaat GKI itu sedang merayakan bulan keluarga. Dan saya sangat bersyukur atas kehadiran bulan keluarga di dalam Gereja Kristen Indonesia. Karena setiap bulan Oktober atau dalam berbagai bulan yang memang diputuskan di jemaat masing-masing, ada satu momen, ada satu bulan di mana kita diingatkan kembali pentingnya kehidupan keluarga Kristen. Keluarga yang mau beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang mau mengikuti Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mau memelihara nilai-nilai cinta kasih yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam keluarga. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan Yosua dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15 adalah sebuah pernyataan yang menantang kita untuk mempertimbangkan dengan baik bagaimana kehidupan keluarga kita. Sudahkah hidup keluarga kita betul-betul menjadi hidup keluarga yang beribadah kepada Allah? Keluarga yang memilih untuk terus mengikuti Tuhan dengan setia. Keluarga yang memilih untuk menghidupkan nilai-nilai dari Allah yang adalah Sang Kasih itu dalam kehidupan keluarga. Ini adalah sebuah kesempatan yang baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita merenungkan hal itu. Mengapa? Karena kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Apalagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, tengah masa pandemi ini, ketika kondisi sudah mulai berpulih, keadaan usaha, keadaan pekerjaan, keadaan pendidikan dipenuhi dengan berbagai tantangan. Yang membuat kita kemudian harus berfokus pada berbagai pergumulan-pergumulan tersebut. Pergumulan di pelayanan kita, di bidang pekerjaan kita, pergumulan pelayanan kita di bidang pendidikan kita, pergumulan pelayanan kita di bidang usaha kita, bahkan pergumulan pelayanan kita di gereja ketika kita hadir sebagai aktivis-aktivis di gereja kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada begitu banyak pergumulan yang hadir karena pandemi saat ini yang membuat kita kemudian dapat bergeser fokusnya. Bergeser fokusnya untuk lebih memperhatikan pergumulan-pergumulan tersebut dibandingkan memikirkan kembali bagaimana nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai dari Allah Sang Kasih, atau bagaimana kita dapat setia bersama keluarga kita mengikuti Tuhan. Ketika kita terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas kita, berhati-hatilah Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan sampai kita melupakan nilai-nilai tersebut. Bangsa Israel diberikan oleh Joshua perkataan ini ketika Joshua sudah akan mengakhiri masa pelayanannya sebagai pemimpin di Israel. Joshua tahu bangsa Israel akan menghadapi tantangan karena di sekitarnya ada begitu banyak pilihan. Ada Allah yang kepadanya nenek moyang bangsa Israel beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Ada Allah orang Amori di sekitar mereka. Dan Allah-Allah itu
adalah Allah yang dapat membuat bangsa Israel bergeser nilainya. Tidak lagi memegang nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah, Sang Kasih yang telah membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Yosua dengan tegas mengatakan, beribadalah kepada Allah, aku dan keluargaku. Tidak hanya kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, tapi juga keluarga kita. Bulan keluarga adalah kesempatan kita untuk merenungkan hal ini. Bulan keluarga adalah kesempatan kita bersama dengan keluarga kita untuk kembali merenungkan bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan sampai nilai-nilai itu tergeser karena kita terlalu sibuk dan terlalu asik dengan berbagai kesibukan dan aktivitas kita. Jangan sampai kita lupa beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Ketika masa pandemi, ketika kita masih harus bekerja dan belajar di rumah, kita memiliki banyak waktu dengan keluarga kita. Tapi ketika pandemi sudah mulai membaik, apakah kita masih punya waktu berkualitas dengan keluarga kita? Bukan hanya dengan sesama anggota keluarga, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dengan Tuhan, Sang Kepala Keluarga yang sejati. Bagaimana hubungan kita dan keluarga kita dengan Tuhan? Apakah kita masih memelihara hubungan kita bersama dengan keluarga kita, bukan hanya hubungan kita secara pribadi, tapi juga bersama dengan keluarga kita, dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Sekali lagi, Joshua mengatakan, ada begitu banyak tawaran. Orang Israel menghadapi begitu banyak pergumulan di sekitar mereka. Tapi bagaimana mereka dapat tetap berjuang untuk hidup, memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya adalah pilihan dari kita. Selamat merenungkan hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.